Anna merasakan tubuhnya dingin saat keluar dari gedung sekolah. Kepalanya tambah pusing dan keringat dingin terus membanjiri tubuh Anna, hingga pandangannya pun mengabur. "Anna," pekik Via saat tubuh Anna merosot dari rangkulannya. "Nah, Anna." Via menepuk pipi Anna namun tak ada pergerakan dari Anna. Ia panik yang melihat wajah Anna putih pucat, matanya menangkap sekeliling mencari pertolongan. Saat ada yang lewat, Via berteriak memanggil meminta pertolongan. "Tolong Mas, bawa ke mobil saya." Dengan cepat Via melajukan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, Anna langsung dibawa ke ruang UGD. Via berjalan mondar-mandir merasa khawatir, kemudian ia teringat Stefan. "Gue harus kasih tahu suaminya," gumamnya sambil menekan nomor Stefan. Panggilan pertama tidak dijawab. Ia mencoba kembali dan panggilan kedua baru panggilannya diangkat. "Halo Pak Stefan, ini Via, sahabatnya Anna." "Ya, halo," jawab Stefan. Perasaannya mulai tidak enak saat mendengar suara Via yang seperti orang cemas. "Ada apa Via?" sambungnya. "A_Anna Pak Anna." Via gugup untuk menyampaikannya. "Ada apa dengan Anna Via?" Stefan merasa tegang, perasaannya sungguh tidak baik. Anna pingsan dan saat ini berada di rumah sakit tidak jauh dari kampus. "Baiklah, saya segera ke sana." Stefan langsung mematikan sambungan panggilannya, kemudian berlari keluar kantor. Semua karyawannya heran melihat Stefan yang terlihat sangat panik. Stefan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia benar-benar khawatir pada Anna saat ini. Sampai di rumah sakit, ia langsung menuju ruang UGD. Sebelumnya Via sudah memberitahu bahwa Anna masih ditangani di ruang UGD. "Via," panggilnya pada Via yang sedang berdiri di depan UGD. "Bagaimana Anna?" tanyanya khawatir. "Dokter masih menanganinya Pak," jawab Via. Ceklek. Tak lama pintu UGD pun terbuka dan dokter yang menangani Anna pun keluar. Dengan cepat Stefan dan Via menghampiri dokter itu. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Stefan. "Istri Anda baik saja Pak, hanya kekurangan nutrisi dan kelelahan. Dan dia sudah sadar sekarang. Boleh saya menemuinya?" tanya Stefan dan dokter mengangguk mengizinkan. Stefan dan Via langsung masuk. Terlihat Anna yang duduk bersandar di kepala ranjang. "Sayang, bagaimana keadaanmu? Apa yang sakit Stefan mengecup kening Anna kemudian menggenggam jemari Anna serta mengecupnya. Sangat terlihat ekspresi Stefan yang khawatir. "Anna, are you okay?" timpal Via yang juga merasa khawatir. "Kenapa kalian terlihat cemas begitu?" jawab Anna sambil memandangi Stefan dan Via bergantian. "Sayang, ya jelas Mas khawatir. Apa yang kamu rasakan?" Anna menarik nafas dan menghembuskannya kasar. "Aku," Anna menggantung ucapannya dengan mimik wajah sedih. Tentu saja Stefan tambah khawatir. Ia takut terjadi apa-apa dengan Anna. Begitupun Via, hatinya was-was menanti jawaban Anna. Ia takut mendengar jika ini kabar buruk. Anna tersenyum menarik tangan Stefan dan menempelkannya di perutnya. "Dek." Hati Stefan bergetar. Entah apa arti dari semua ini. Apakah pemikirannya saat ini benar? Itulah yang difikirkan Stefan saat ini. "Sayang." Stefan menatap Anna dalam seolah meminta penjelasan. "Ada kehidupan di sini," balas Anna tersenyum. "Sayang, kamu hamil?" Stefan meyakinkan apa yang ada di pikirannya saat ini. Aku hamil Mas," jawab Anna tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Stefan langsung berhambur memeluk Anna. Ia sangat bahagia dengan kabar ini, sungguh tidak bisa diungkapkan. Stefan merenggangkan pelukannya.
Aku akan jadi ayah? Tanyanya lagi dengan senyum merekah dan Anna mengangguk tersenyum. Stefan mengecupi seluruh wajah Anna kemudian kembali memeluk Anna. Terima kasih sayang, terima kasih. Via yang berada di sisi mereka juga terharu atas kabar kehamilannya Anna. Pak Stefan, giliran saya dong. Ucap Via meminta agar Stefan memberinya kesempatan untuk memeluk sahabatnya itu. Stefan dan Anna tertawa kecil mendengar ucapan Via. Selamat ya Besti, Via memeluk Anna saat Stefan sedikit menjauh dari Anna. Gue bakal punya ponakan, pekik Via girang. Stefan membawa Anna pulang karena dokter sudah membolehkan Anna untuk pulang. Hati-hati sayang. Stefan menuntun Anna berjalan. Mas, aku bisa kok. Tapi kamu masih lemas gitu. Ah. Pekik Anna kaget saat tubuhnya sudah melayang dalam gendongan Stefan. Stefan menggendong Anna hingga sampai ke kamar. Istirahatlah sayang. Stefan mengecup kening Anna. Mas mau kemana? Mas mau mandi, gerah. Gak usah mandi, sini aja peluk. Ucap Anna manja. Manjanya istriku, Stefan mengusap kepala Anna. Bau dong kalau mas gak mandi. Wangi kok, Anna mendusel wajahnya di dada Stefan membuat Stefan tertawa gemas. Akhirnya Stefan menuruti dengan berbaring di sisi Anna kemudian ia pun ikut tertidur bersama Anna. Via yang baru saja pulang dari rumah sakit langsung pergi ke sebuah mall untuk berbelanja. Kasih kado apa ya buat calon debai Anna? Via nampak berpikir sambil melihat perlengkapan bayi. Tapi anak kan baru saja hamil, belum tahu juga jenis kelaminnya apa. Monolognya seorang diri. Ia pun pindah dan melihat pada setumpuk dress yang bergantungan. Ia memilih mana yang cocok untuknya. Saat asyik memilih ada suara deheman dari belakang. Ia menoleh kemudian kembali melihat baju-baju. Ia tidak merespon siapa yang menyapanya saat ini. Hi Via, ucap Brian. Ternyata Brian yang menyapa, tapi tidak direspon oleh Via, ia hanya membalas singkat. Milih apa Vi? Tanya Brian basa-basi. Milih wajan, wajan di rumah gue udah pada bocor. Jawab Via datar. Brian melongo mendengar jawaban Via. Kalau mau wajan di bagian perabot Via, ini pakaian wanita. Jawab Brian polos. Anda memang begok apa sengaja dibego-begoin? Udah tahu gue lagi milih dress masih tanya milih apa? Jawab Via kesal. Via berjalan membawa baju yang ia pilih tadi kemudian pindah pada bagian celana. Ia memilih jeans berwarna hitam. Brian terus membuntuti kemana Via berjalan tanpa berkata apapun. Via berjalan sembari melirik Brian yang berjalan di belakangnya. Duh, kok dia ngikutin terus sih? Tahan Via, lo harus jaga image, jaga harga diri lo. Batin Via. Hatinya saat ini sangat kacau. Dideketin Brian seperti ini membuatnya meleleh. Tahan, lo harus tahan diri untuk tidak menunjukkan sikap genitnya pada Brian. Benar kata Anna, kita harus jual mahal dengan cowok. Sambungnya. Kehamilan Anna saat ini menjadi kebahagiaan bagi anggota keluarga Stefan Mahendra. Anna yang mengandung penerus Mahendra sangat disanjung, mereka sangat over dalam menjaga Anna. Sayang, duduklah. Stefan membawa Anna duduk di ruang keluarga bersama mama juga papanya. Yuhu. Mama bawakan bubur kacang hijau untukmu. Mama Ingrid membawa semangkok bubur dan duduk di samping Anna. Bubur kacang hijau baik untuk janinmu sayang. Ah, buka mulutnya. Sambung mama mengarahkan sendok ke mulut Anna. Ini papa bawakan jus. Papa meletakkan jus di atas meja kemudian duduk di sebelah mama Ingrid.
Sayang, ini Mas sudah buatkan susu ibu hamil, cepat minumlah. Stefan memangku susu hendak memberikan pada Anna, padahal Anna masih disuapi bubur oleh Mama Ingrid. Udah Ma, Anna udah kenyang. Tolak Anna saat Mama hendak menyuapkan lagi. Tapi ini masih separuh lagi Nah, habiskan ya. Anna beneran kenyang Ma. Tolak Anna lembut. Sudah, sekarang minum jus alpukatnya dulu, ini sangat baik buat kandunganmu. Dengan berat Anna menerima gelas jus yang diberikan Papa, ia hanya meminumnya hingga 3 tegukan, rasanya perutnya sudah tidak bisa memuat lagi. Tadi ia sudah makan malam dengan porsi yang lumayan, karena kata Mama Ingrid ibu hamil itu harus banyak makan yang bergizi dan bernutrisi, sehingga ia memakan dengan porsi yang lumayan. Tidak tahu jika Mama membutakan bubur untuknya, begitupun Papa yang membuatkan jus. Sebenarnya ia bahagia karena keluarga suaminya sangat sayang padanya. Habiskan Nak, ucap Papa saat Anna meletakkan gelas jusnya di atas meja. Lanjutkan makan bubur ya lagi Nak, kamu harus habiskan. Ucap Mama lagi hendak menyuapkan bubur. Udah Ma, Anna sudah kenyang. Sekarang Anna harus minum susu ibu hamil ini. Timpal Stefan. Susunya nanti saja Stef setelah bubur ini habis. Sambung Mama. Jusnya juga belum habis Nak. Timpal Papa lagi. Bikwati dan Teh Mina menggeleng melihat tingkah keluarga majikannya. Astaga Bik, sampai segitunya mereka, Teh Mina tertawa kecil. Yang ada anak kebujingan nanti. Sambungnya terkikik geli. Semoga keluarga mereka selalu bahagia, ucap Bikwati tersenyum bahagia. Ia sangat bahagia melihat keluarga majikannya itu bahagia. Sudah puluhan tahun ia bekerja dengan keluarga Stefan, baru ini ia melihat kebahagiaan yang sangat dalam. Sebentar lagi penerus Mahendra akan hadir di dunia ini. Mas, aku udah kenyang Mas, perutku sudah sangat penuh. Anna mengelus perut ratanya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Begitulah terngiang-ngiang di telinga membuat Anna dadanya sesak. Ia memegangi dadanya dengan nafas tersengal. Sayang, kamu kenapa? Stefan nampak panik melihat Anna seperti itu. Sontak Mama dan Papa pun juga ikut panik. Anna, kamu kenapa Nak? Ucap Mama dan Papa panik. Dadaku sesak Mas karena perutku seperti penuh, jawab Anna lirih. Stef cepat bawa ke rumah sakit. Perintah Mama panik. Ayo sayang. Stefan hendak menggendong Anna namun Anna menolak. Tidak perlu Mas, aku hanya butuh rebahan. Istirahat sebentar pasti akan baik. Tapi sayang, Mas. Anna menatap Stefan meyakinkan jika ia tidak apa-apa. Baiklah, ayo kita ke kamar. Stefan menggendong Anna menaiki tangga menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Stefan langsung membaringkan Anna di tempat tidur. Apa masih sakit? Tanya Stefan khawatir. Udah enakan kok Mas, ini pasti karena aku kekenyangan, perutku rasanya penuh sampai leher hingga jadi sesak gini. Ya sudah, istirahatlah. Mas temui Mama dulu ya. Izinnya dan Anna mengangguk. Kemudian ia mengecup kening Anna dan beranjak berjalan keluar kamar. Ya Allah, berdosakah aku yang sudah membuat semua orang panik khawatir terhadapku? Ucapnya dalam hati sambil memandangi Stefan yang berjalan hingga membuka pintu kamar. Ia tidak bermaksud membuat semua khawatir. Dia hanya bingung bagaimana cara menolak Mama, Papa dan Stefan yang sudah bersemangat dan susah payah menyiapkan makanan dan minuman untuknya. Dia tidak mau menyakiti hati mereka dengan cara ia menolaknya. Bagaimana keadaan mantu Mama? Todong Mama saat Stefan baru sampai di depannya. Sudah baikan Ma, sekarang ia lagi istirahat. Jawab Stefan.
1 bulan sudah berlalu, kini mereka tidak lagi terlalu over masalah gizi dan nutrisi untuk Anna. Yang terpenting cukup bagi Anna dan calon bayi Anna. Huk huk. Stefan langsung terbangun saat mendengar suara Anna muntah. Dengan sigap ia berlari masuk ke kamar mandi dan memijit tengkuk Anna. Ada rasa kasihan Stefan terhadap Anna yang muntah-muntah seperti ini. Setiap pagi Anna akan selalu muntah, bahkan pernah pingsan. Udah selesai yang ia mengusap dan membersihkan bekas muntahan di wajah istrinya tanpa rasa jijik sama sekali. Itulah yang dilakukannya setiap pagi. Lemes mas, Anna merosot terduduk lemas. Stefan menggendong Anna dan membaringkannya di tempat tidur. Sayang, jangan nakal ya, kasihan Mommy, ucap Stefan mengelus perut Anna. Iya Dedi, jawab Anna menirukan suara anak kecil. Stefan dan Anna tertawa dengan kekonyolan mereka sendiri. Mas, hari ini aku kuliah. Cuti saja hari ini sayang, masih lemes juga kan? Balas Stefan. Nanti nilaiku jelek kalau absen terus mas, bisa-bisa aku dido karena sering bolos. Siapa yang berani mengeluarkan menanti kesayangan pemilik kampus? Mereka semua tidak akan mengusikku sayang. Ih, itu namanya tidak adil mas, masa dibeda-bedakan, mentang-mentang menanti dari pemilik kampus aku gak bakal dimarah. Iya dong, jawab Stefan santai. Tapi aku kan mualnya cuma pagi aja mas, siangan dikit pasti sudah normal lagi. Jadi aku bisa kuliah, aku gak mau ketinggalan pelajaran, aku ingin mendapatkan nilai terbaik dan mendapat predikat komlot saat wisuda nanti. Aku mau membuat ibu sama bapak bangga. Stefan terharu mendengarnya. Baiklah, istriku yang pintar ini pasti akan mendapat nilai terbaik kelak. Stefan mengelus puncak kepala Anna dengan lembut. Makasih ya mas, kamu selalu mendukung aku. Kap. Kecupan kilat mendarat di bibir Stefan. Kamu mancing mas Hani? Tanya Stefan tersenyum. Hanya ucapan terima kasih mas. Ya sudah, bersiaplah, mas akan mengantarmu. Sebenarnya Stefan sudah panas karena terpancing oleh Anna. Namun ia memikirkan kondisi Anna saat ini yang sedang mengandung, jadi ia harus menahan. Nanti sepulang kampus aku mau ke tempat Mbak Stella ya mas. Anna meminta izin. Ngapain? Gak ada, cuma pengen ngumpul aja, sama Via juga, boleh kan? Pinta Anna. Oke, tapi jangan lama-lama. Makasih masku, cintaku. Kali ini kecupan di pipi Stefan Anna tempelkan. Hani. Lirih Stefan melihat Anna tertawa di atas penderitaannya. Stefan pun menjalankan mobilnya keluar gerbang rumah bersama Anna. Mata Stefan menangkap ada sebuah mobil asing yang terparkir tidak jauh dari rumahnya. Mencurigakan. Batin Stefan yang masih melihat spion.